Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak Sugeng Sabto Sujono beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfatani, biasa dipanggil Fikra, dengan NIM 2249455TK 54246. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan provenance sedimen batuan silisi plastik yang merupakan tugas dari mata kuliah petrografi untuk petrokenika. Nah, pada bagian pertama yaitu terdapat pendahuluan. Berdasarkan terminologi asal kata provenance itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yakni provenir, yang bermakna asal mula atau timbul, yang mengacu pada Petijon 1987 dalam box 2008. Provenance batuan sedimen silisi plastik ini sendiri merujuk pada analisis asal dari batuan sedimen itu sendiri, yang mana terdiri dari mineral silisi plastik dan fragmen pada batuan. Pada analisis provenance ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tatanan dari tektonik dan iklim pada batuan dari batuan asal yang kemudian dibedakan menjadi berbagai jenis, terutama berdasarkan komposisi mineral yang utama, yaitu berupa kuarsa, feldspar maupun litik. Nah, terdapat beberapa aspek dalam melakukan analisis pada batuan asal, yaitu terutama dalam melakukan analisis menggunakan metode petrografi atau sayatan tipis menggunakan mikroskop, sehingga kita dapat menganalisis komposisi dari batuan itu sendiri, yaitu komposisi dari mineral loginya, kemudian analisis bagaimana tekstur pada batuan sedimen tersebut, yang mencakup ukuran butir, bagaimana ukuran butirnya, halus atau kasar, dan bentuk butir, kemudian matriks terbuka atau tertutup, kemudian kompaksi, bagaimana kompaksi ini sendiri, bagaimana kekerasan atau ketahanan pada batuan sedimen sendiri, kemudian kandungan dari semen pada batuan sedimen tersebut, kemudian terdapat replacement atau penggantian atau disolusi, dan yang terakhir kita dapat menganalisis bagaimana porositas pada batuan sedimen itu sendiri. Porositas yaitu kemampuan batuan tersebut dalam meloloskan air. Nah, aspek-aspek tersebut dapat memberikan kita informasi yang spesifik bagaimana proses yang terjadi pada proses sedimentasinya tersebut berlangsung, sehingga kita dapat menentukan provenance pada batuan tersebut. Nah, pada komposisi dendrital batuan sedimen, yaitu atau komposisi utama yang umum dijumpai pada batuan sedimen. Yang pertama yaitu fragmen litik. Fragmen litik ini sendiri sangat umum dijumpai pada batuan sedimen, yakni fragmen litik yaitu fragmen atau batuan yang berasal dari batuan sebelumnya, yaitu mencakup sedimen berbutir halus atau disimbolkan dengan LS, metasedimen LSM, kemudian batuan sedimen silika atau rijang yang digolongkan polycrystalline quartz atau QP, kemudian litik dari batuan vulkanik disimbolkan LP, metavulkanik LSM, LPM, dan yang terakhir itu litik dari batuan metamorf yang disimbolkan dengan LM. Yang kedua yaitu mineral yang juga sangat umum dijumpai pada batuan sedimen, yaitu kuarsa. Yang ketiga yaitu feldspar, dan yang keempat yaitu mika dan mineral lempung. Mineral lempung yang umumnya menjadi semen pada batuan sedimen itu sendiri. Nah, pada klasifikasi batuan sedimen silisi plastik ini sendiri, kita menggunakan klasifikasi dari Petijon 1987, yang mana Petijon 1987 ini membagi komponen batuan sedimen menjadi 3 parameter, yaitu kandungan dari kuarsa, feldspar, dan rock fragment atau fragment litik.
yang mana ini dipengaruhi juga oleh kandungan dari matriks. Dengan kandungan matriks 0 hingga 15% itu menunjukkan batuan Arnite, kandungan matriks 15 hingga 75% itu termasuk ke dalam wax, sementara 75% atau lebih tergolong ke dalam mud rock. Nah, dalam menentukan setting tektonik batuan sedimen ini sendiri terdapat beberapa parameter utama. Yang pertama yaitu berdasarkan klasifikasi dari Yerino dan Maynard 1984 yang dibagi menjadi yang menggunakan 3 parameter utama, yaitu menggunakan komposisi dari mineral kuarsa, feldspar, dan litik. Yang mana pada klasifikasi ini menggunakan komposisi pasir laut dalam yang berasal dari kerangka tektonik tertentu, yang pada bagian ini terdapat TE yang disimbolkan sebagai trailing edge atau setting tektoniknya berupa passive margin, SS dengan yaitu setting tektoniknya berupa side slip, simbol CA ini berarti setting tektoniknya berupa continental margin arc, BA ini merupakan setting tektonik back island arc, dan FA merupakan setting tektonik for arc island arc. Nah, pada parameter yang kedua yaitu berdasarkan klasifikasi dari Suttner 1981, yang mana juga menggunakan 3 parameter utama dalam penentuan setting tektonik yang berdasarkan komposisi dari mineral kuarsa, feldspar, dan juga litik. Namun pada parameter ini menggunakan komposisi sedimen asal batuan beku plutonik dan batuan metamorf yang terbentuk di bawah pengaruh iklim yang berbeda. Jadi pada parameter ini juga didasarkan pada keadaan iklim yang berbeda, sehingga setting tektonik yang ada juga setting tektoniknya juga berbeda. Nah, pada setting tektonik batuan sedimen silisi plastik ini sendiri menggunakan plotting komposisi yang pada batuan yaitu berupa kuarsa, feldspar, dan litik yang dilakukan pemlotingan untuk mengetahui sehingga dapat diketahui asal dari provenance beserta setting tektoniknya menghasilkan diagram seperti di bawah ini yang mengacu pada Dickinson dan Kuzek 1979, yang mana terdapat persebaran dari setting tektonik yang didasarkan juga pada komposisi mineral kuarsa, feldspar, dan juga litik, yang dibagi juga menjadi kuarsanya dibagi menjadi 2, yang bagian kiri merupakan yang termasuk ke dalam kuarsa polikristalin, sedangkan yang kanan kuarsa monokristalin. Pada perbedaan kandungan kedua kuarsa ini juga dapat mempengaruhi setting tektonik pada batuan sedimen silisi plastik ini sendiri. Nah, dari diagram Dickinson dan Kuzek 1979 ini sendiri, batuan sedimen silisi plastik diklasifikasi menjadi 3 tipe tatanan tektonik, yaitu yang pertama yaitu continental block yang mencakup keraton interior, uplifted basement. Yang kedua yaitu magmatic arc, mencakup undissected arc dan dissected arc. Sedangkan yang ketiga yaitu recycled orogen yang mencakup subduction complex, collision orogen, dan foreland uplift. Nah, yang pertama yaitu terdapat continental block. Nah, pada setting tektonik ini menunjukkan rombakan dari non-orogenic continental blocks yang berasal dari keraton yang stabil dan dari pengangkatan basement blok sesar. Pada continental block ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu keraton interior, yang mana daerah setting tektonik ini berasal dari daerah shock yang kemudian terangkat
dan terakumulasi pada suatu cekungan dengan jumlah kuarsa yang melimpah, sedangkan felsparnya sedikit, namun K-felspar pada kandungan felsparnya lebih dominan dan juga sedikit fragmen. Nah, yang kedua terdapat uplifted basement. Nah, pada uplifted basement ini sendiri, sedimennya berasal dari pengangkatan dari batuan basement rock. Jadi, batuan dari basementnya terangkat ke atas sehingga dan terakumulasi pada suatu cekungan yang tidak jauh dari sumbernya, sehingga transportasi yang terjadi tidak hanya berlangsung sebentar dan memiliki ciri kaya akan titik sedimen serta sedikit kuarsa dan felspar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari setting tektonik continental block yang mana terendapkan batu sedimennya terendapkan pada bagian foreland, platform, dan slope yang dapat kita lihat pada ilustrasi ini. Nah, yang berikutnya yaitu setting tektonik magmatic arc. Nah, pada setting tektonik ini, sedimennya berasal dari arc orogen yang dicirikan dengan melimpahnya litik dari batuan vulkanik lastik dan kandungan quartzo-feldspatik. Nah, pada setting tektonik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu undissected arc. Nah, pada undissected arc ini sendiri belum terjadi erosi sehingga kandungan plagioklasnya masih melimpah, kaya akan litik vulkanik dan sedikit akan kuarsa dan monoclite. Nah, sementara yang kedua yaitu dissected arc. Nah, daerah setting tektonik dissected arc ini sendiri merupakan buffer magmatik dengan tingkat erosi yang terjadi pada daerah ini relatif tinggi dengan sehingga kandungan plagioklas dan ortoklas berada pada jumlah yang sama, sementara litik vulkaniknya jumlahnya sedikit, relatif sedikit. Nah, ini untuk ilustrasi dari setting tektonik magmatic arc sendiri, yang mana batuan sedimennya terakumulasi dan terendapkan pada bagian fork arc basin, dan back arc dan serta trench yang dapat kita lihat pada ilustrasi ini. Nah, yang terakhir yaitu setting tektonik recycled orogen. Pada daerah setting tektonik ini, batuannya berasal dari macam-macam orogenik dan batuan sedimen maupun metasedimen yang mengalami persesaran ataupun perlipatan. Yang berarti pada setting tektonik ini, struktur geologi yang terjadi pada setting tektonik ini relatif masif, sehingga terjadi persesaran ataupun perlipatan yang aktif. Yang terdapat yang dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu subduction complex. Nah, pada batuan daerah ini berasal dari aktivitas tektonik yaitu berupa pengangkatan pada zona subduksi, yaitu zona subduksinya terangkat akibat dari aktivitas tektonik yang terjadi, sehingga kemunculan rijang pada setting tektonik ini sangat melimpah. Namun kuarsa dan feldspatnya relatif sedikit dan juga terdapat fragmen batuan. Nah, yang kedua yaitu collision orogen. Nah, pada setting tektonik ini terbentuk dari kolisi kerak dengan komposisi sedimen dan metasedimen yang hadir dekat dengan continental margin, yang dicirikan dengan kehadiran rijang, kuarsa, feldspar, serta fragmen sedimen. Nah, sementara yang ketiga yaitu setting tektonik foreland uplift, yang mana pada daerah ini dicirikan dengan sedimen kuartzolitik yang rendah dan fragmen litik vulkanik dengan rasio kuarsa lebih besar dari fragmen litik sedimen, serta sedikit kandungan feldspar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari setting tektonik recycled orogen, yang mana batuan sedimennya cenderung terendapkan pada bagian fork atau foreland basin dan pada bagian trench yang dapat dilihat pada ilustrasi ini. Nah, kemudian yaitu diagram yang digunakan untuk
diagram kalkulasi yang digunakan untuk penentuan provenance pada batuan sedimen silicium plastik yang mengacu pada diagram Dickinson dan Suzdijk tahun 1979, yang mana menggunakan 3 parameter utama dalam menentukan provenance pada batuan sedimen silicium plastik, yaitu dari komposisi kuarsa, feldspar, dan litik. Pada bagian yang kiri, kuarsa yang digunakan yaitu total dari jumlah kuarsa monokristalin dan kuarsa polikristalin. Sementara bagian yang kanan hanya menggunakan parameter dari kuarsa monokristalin, sehingga setting tektoniknya juga menjadi relatif berbeda. Nah, pada kondisi asal butiran sedimen, bagian oranye ini menunjukkan setting tektonik recycled orogen dengan pada diagram ini kandungan kuarsanya kandungan kuarsa dan litiknya relatif dominan daripada kandungan feldspar. Sementara pada bagian yang warna kuning ini menunjukkan stable continental craton, yang mana kandungan kuarsa sangat melimpah. Sedangkan pada warna pink ini menunjukkan setting tectonic block fault continental basement, yang mana kandungan kuarsa dan feldspar-nya relatif dominan. Dan yang terakhir warna coklat ini menunjukkan volcanic island arc, yang mana kandungan feldspar litiknya relatif dominan dibandingkan dengan kandungan kuarsanya. Nah, pada tabel yang sebelah kanan merupakan tipe daerah atau provenance utama dengan kerangka tektoniknya beserta karakteristik dari komposisi pasir yang dihasilkan, yang mengacu pada Dickinson 1985. Yang dibagi menjadi 4 tipe provenance. Yang pertama yaitu stable craton dengan tektonik settingnya berupa continental interior atau passive margin, dengan komposisi utamanya yaitu quartz, sand, dan dengan kuarsa monokristalin atau kuarsa polikristalin, dan feldspar, dan juga terdapat kandungan feldspar. Sedangkan yang tipe provenance yang kedua yaitu basement uplift dengan setting tektoniknya berupa rip shoulder atau transform rupture. Yang tipe provenance yang ketiga yaitu magmatic arc dengan tektonik settingnya berupa island arc atau continental arc. Dan yang terakhir yaitu tipe provenance recycle orogen dengan setting tektoniknya berupa subduction complex atau fault rush belt, yang dapat kita lihat pada tabel Dickinson 1985 ini. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam presentasi pada kali ini. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.